between 24 to 26 injured here in the site. We felt awful. I mean, it's... Gaza menangis dalam senyap, namun di matanya terselip cahaya harap. Bukan karena derita telah usai, tapi karena langit kini berani membalas, bukan hanya mengamati dari jauh. Hari ini, dunia kembali terdiam dalam keheningan yang menegangkan. Langit Timur Tengah yang biasanya sunyi di waktu dini hari, mendadak meraung hebat. Bukan oleh petir, tapi oleh deru rudal-rudal balistik yang melesat dari wilayah Iran dengan presisi mematikan dan kekuatan destruktif yang tak terbantahkan. Serangan ini bukan sekadar rentetan tembakan biasa. Ia datang sebagai pesan tegas dari Republik Islam Iran, ditulis bukan dengan kata-kata, melainkan dengan api dan baja. Rudal-rudal yang diluncurkan itu membawa amarah yang membara, meledak tepat di jantung kekuatan militer Israel di Haifa dan Tel Aviv, dua kota simbol pertahanan dan superioritas militer Zionis selama ini. Ledakan demi ledakan mengguncang kedua kota tersebut. Langit malam berubah menjadi kobaran merah menyala, menggetarkan tanah dan hati warga yang terbangun oleh sirine dan dentuman hebat. Gedung-gedung bergetar. Pusat-pusat militer yang selama ini menjadi benteng pertahanan pasukan pertahanan Israel, IDF, luluh lantak. Beberapa di antaranya dilaporkan hancur total oleh rudal yang menghantam secara langsung, tanpa sempat dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Dini hari itu, yang semestinya menjadi waktu istirahat dan ketenangan, berubah drastis menjadi panggung kehancuran. Tak ada yang menyangka bahwa pusat komando strategis militer Israel yang selama ini dianggap tak tersentuh, bisa digempur dengan begitu telak. Ledakan-ledakan tersebut bukan hanya meluluhlantakan struktur fisik, tetapi juga mengguncang simbol superioritas yang selama ini dijaga erat oleh Israel. Dikabarkan, serangan ini menggunakan rudal jenis Fateh 110 dan Rezvan. Dua senjata balistik unggulan buatan Iran ini dirancang untuk memburu target dengan akurasi tinggi. Markas besar militer di Haifa dilaporkan mengalami kehancuran signifikan dengan pusat kendali taktis yang berada di bawah tanah terkena dampak langsung. Sementara di Tel Aviv, kobaran api membubung tinggi dari reruntuhan fasilitas pertahanan yang selama ini tersembunyi dari mata dunia. Iran tidak hanya meluncurkan rudal, mereka mengucurkan pesan bahwa permainan bayangan telah berakhir dan kini mereka hadir di medan terang dengan kekuatan penuh. Bukan sembarang peluru yang melesat, yang menghujani Israel adalah rudal-rudal hipersonik. Bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, berbahaya, dan sulit dicegat. Senjata-senjata ini melesat dalam keheningan dan menghantam dalam gemuruh, menembus perisai udara Iron Dome yang selama ini diagung-agungkan. Ini bukan rudal biasa. Ini adalah kalimat dalam bahasa api, dikirim dalam hitungan detik, ditujukan untuk mengubah jalannya sejarah. Dalam hitungan detik yang tak memberi waktu untuk berdoa, setidaknya 300 personel militer Israel, termasuk pasukan elit,
unit siber, dan perwira tinggi gugur dalam dentuman yang mengguncang langit dan bumi. Mereka tak sedang berada di medan perang terbuka, melainkan di ruang bawah tanah, tempat rapat strategis digelar jauh dari pandangan musuh, ruang yang selama ini dianggap paling aman dari segala serangan. Namun pagi itu, keamanan berubah menjadi ilusi. Rudal yang melesat tanpa peringatan, menembus keyakinan dan baja, menghantam pusat nadi militer di Haifa, kawasan militer terbesar kedua setelah kompleks Kiria di Tel Aviv. Ledakan itu bukan hanya membelah tembok beton dan baja berlapis, ia juga mengoyak lambang kepercayaan diri sistem pertahanan Israel yang selama ini dianggap tak tertembus. Sebagian korban bahkan belum sempat berdiri dari kursinya ketika tanah berguncang dan langit-langit runtuh bagai langit patah. Debu, api, dan gema jeritan membaur dalam ruang sempit yang berubah menjadi kuburan sunyi. Disitulah para perancang strategi militer Israel tertimbun bersama peta-peta perang, komputer kendali, dan sandi-sandi rahasia. Bukan hanya jumlah yang membuat kehilangan ini besar, tapi siapa yang gugur, mereka adalah otak dan jantung dari operasi militer, para operator yang selama ini bekerja di balik layar. Kejatuhan ini bukan sekadar luka, tapi retakan besar dalam benteng pertahanan Israel, sebuah pesan bahwa tembok digital dan perisai udara pun tak mampu menahan kehendak kehancuran ketika presisi menjadi senjata. Rumah sakit berubah menjadi tempat ziarah duka. Kamar jenazah penuh sesak oleh keluarga korban yang memohon penjelasan, sementara udara di seantero negeri diliputi kepiluan yang menggantung seperti kabut tebal. Di ruang kendali tertinggi kekuasaan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan menitikan air mata saat menerima laporan langsung dari militer. Tangis itu bukan sekadar reaksi pribadi. Ia adalah pengakuan tak langsung bahwa serangan ini bukan insiden biasa, melainkan pukulan strategis yang mempermalukan Israel di panggung dunia. Namun di balik kabar duka, kekuasaan memilih diam. Sensor diberlakukan seketat kawat duri di medan perang. Media-media Israel dibungkam. Jurnalis dilarang menyiarkan gambar atau mewawancarai saksi. Rumah sakit, kampus, dan kantor berita yang ikut terdampak dijadikan titik buta informasi. Pemerintah merilis satu narasi tunggal, menyebut serangan itu sebagai gangguan kecil, lalu menyatakan bahwa semuanya telah terkendali. Padahal yang terkendali hanyalah aliran informasi, bukan kenyataan. Laporan investigatif dari luar negeri dengan cepat membongkar tirai propaganda. Kerusakan di Tel Aviv dan Haifa ternyata jauh lebih besar dari yang diakui pemerintah. Kedua kota yang selama ini dipoles sebagai simbol modernitas, teknologi, dan kekuatan, kini menjadi saksi bisu dari kehancuran militer paling mengerikan. Bocoran dari jurnalis asing menyebutkan lebih dari 300 tentara IDF tewas, mayoritas berasal dari satuan-satuan elit, unit pertahanan udara, divisi siber, serta para pengendali sistem Iron Dome dan Arrow. Mereka bukan hanya kehilangan nyawa, tapi juga peran strategis dalam menjaga Israel tetap berdiri di atas ancaman. Serangan ini tidak hanya menghancurkan struktur fisik,
tetapi melumpuhkan fondasi mental dan kepercayaan internal. Pusat komunikasi taktis, ruang operasi gabungan, dan sistem komando dilaporkan hancur total. Dalam jam-jam pertama pasca serangan, militer Israel seperti tubuh tanpa kepala, hidup tapi kehilangan arah. Meski tragedi menganga, pemerintah masih bergeming. Tidak ada pengakuan resmi atas jumlah korban. Kebocoran data dari luar negeri terus mematahkan narasi Tel Aviv, memaksa dunia melihat bahwa pemerintahan Netanyahu sedang menyulam bayangan untuk menutupi luka nyata. Rezim itu berusaha menjaga citra, tapi darah dan debu tak bisa disembunyikan selamanya. Dunia merespons dengan suhu yang tak merata. Amerika Serikat menyampaikan belasungkawa, tapi dengan suara datar yang nyaris tanpa denyut. Cina dan Rusia menyerukan ketenangan, menahan diri dari penghakiman. Namun di timur, angin berhembus panas. Dunia Arab menyambut peristiwa ini sebagai momen bersejarah dalam perlawanan terhadap dominasi Israel. Bahkan di media sosial, komentar-komentar sinis mengalir deras. Biasanya Israel kirim rudal, sekarang dapat paket balik, COD tanpa ampun. Sementara itu, Tehran bersuka cita. Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran, rakyatnya sudah turun ke jalan. Mereka membawa bendera, menyanyikan lagu perjuangan, dan meyakini bahwa inilah balasan setimpal atas agresi yang selama ini mereka derita. Euforia menggantikan duka, sorak menggantikan sirene. Kini dunia mulai membuka mata terhadap sisi gelap dari narasi Israel yang selama ini dibungkus sebagai korban abadi. Mereka menyerang lebih dulu, lalu menyembunyikan fakta ketika serangan balasan datang. Sisi lain, Iran yang selama ini dianggap lemah, justru menunjukkan presisi, kekuatan, dan kecerdikan strategi. Serangan ini menjadi ujian nyata bagi sistem pertahanan Israel, termasuk Iron Dome yang selama ini diagungkan, kini terbukti rapuh saat dihadapkan pada teknologi rudal hipersonik dan taktik asimetris. Yang runtuh bukan hanya bangunan, tapi juga kepercayaan global terhadap superioritas militer Israel. Inilah titik balik bahwa dominasi sepihak di Timur Tengah tidak lagi mutlak. Poros kekuatan mulai bergerak, angin sejarah berbelok arah. Dan dalam kehancuran itu, dunia menyaksikan lahirnya ulang peta kekuasaan baru, diwarnai oleh api, air mata, dan kebenaran yang akhirnya tak bisa lagi dibungkam. Iron Dome bukan lagi kubah yang suci, melainkan pelindung yang lelah menahan badai. Dan dalam keheningan pasca serangan, terdengar gema dari Haifa ke Tel Aviv. Benteng takluk bukan oleh jumlah, tapi oleh keyakinan yang tak bisa dibungkam. Kini saatnya kita bertanya, siapa yang sebenarnya tertindas dan siapa yang selama ini bersembunyi di balik label korban? Suaramu penting di tengah riuh dusta. Tinggalkan komentarmu. Apakah ini tanda keadilan mulai bangkit dari puing-puing? Apakah ini waktunya dunia membaca ulang narasi yang selama ini hanya satu arah? Karena sejarah sedang ditulis ulang dengan tinta darah, debu reruntuhan, dan air mata para ibu. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dari Gaza hingga Teheran, langit bersaksi, kebenaran akhirnya bersuara. Israel membunuh Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina beserta keluarganya. وبابا دكتور قلب في المستشفى الاندونيسي مدير المستشفى الاندونيسي لا هو في حركه ولا بينتمي لاي شيء هو بس بخاف على المرضى وبيعالج وبيطبطب طول الحرب وهو صامد وصابر في المستشفى الاندونيسي في كل المستشفيات وضل لاخر لحظه في المستشفى الاندونيسي
وضل لاخر لحظه يكافح في المرضى ويجيب ويودي ويعمل وقت طبيه عشان بس يعالج ويبعث رسالته. فجاه في دقائق صاروخ في 16 على غرفته بالضبط، في مكانه عليه بالضبط. كل الدار غرفها كويسه الا غرفته هي اللي في الصاروخ فيها بالضبط، استشهد فيها بابا.